Shalom, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di Ibadah Online SMP Masehi Temanggung. Kita patut bersyukur karena kasih karunia Tuhan sudah mau menyertai kita sampai hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Kemenangan Terjadi di Sini yang akan dibawakan oleh Kenya. Mari teman-teman kita bersama-sama memuji nama Tuhan, pujian kemenangan terjadi di sini. Kasih Kristus, doa pembukaan akan dibawakan oleh Tabita. Kami silahkan. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa serta memohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, sebentar kami akan melakukan ibadah pada pagi hari ini. Kami berpasrah dan berserah dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan beri kami penyertaan, hikmat, serta berkat melalui ibadah pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan dalam berjalannya ibadah pada pagi hari ini, dan biarlah
Roh Kudus tuntun kami supaya kami dapat melakukan ibadah pada pagi hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pujian berikutnya akan dibawakan oleh Dea dengan lagu Jangan Lelah. Mari kita menyanyikan lagu Jangan Lelah. Menjadi siapa baru di atas dasar ini. Janganlah bekerja bersamamu di sini. Jangan lupa. Menjadi siang baru di atas dasar ini. Katakan dan berlomba, tumbuhlah karena yang berluka. Menjadi siang baru di atas dasar ini. Menjadi siang baru. Menjadi siang baru, menjadi siang baru di atas dasar Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku yang akan dibawakan oleh Elva. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan pada ibadah hari ini, marilah kita naikkan satu pujian, Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku.
kita satukan hati kita dalam doa yang akan dibawakan oleh Fernanda. Allah Bapa yang berada di dalam surga, kami memuji dan bersyukur kepadamu dapat melaksanakan ibadah pada hari ini. Tuhan, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu, bimbing kami supaya firman-Mu dapat tertanam di hati kami. Buka hati dan pikiran kami untuk kami mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Iwan. Kami persilahkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita sama-sama mau merenungkan firman Tuhan yang kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 26, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Lewat firman Tuhan yang kita sudah baca bagaimana ada satu situasi keadaan yang dialami Ishak. Firman Tuhan mengatakan bahwa terjadi kelaparan. Kelaparan di sini karena paceklik atau terjadi mungkin bisa dikatakan musim kekeringan sehingga tidak ada lagi bahan pangan. Untuk mengatasi hal yang terjadi ini, Ishak memiliki satu rencana bahwa dia akan pergi ke Mesir untuk supaya mengatasi atau menghindari kelaparan yang terjadi di negerinya. Tetapi ayat yang kedua, bagaimana Tuhan juga berfirman atas apa yang sedang dialami Ishak. Dikatakan demikian, lalu Tuhan menampakkan dirinya kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir." Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti apa yang menjadi isi hati dan rencana kehidupan kita. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada Ishak, bagaimana jangan pergi ke Mesir. Tetapi dikatakan tinggallah di Gerar. Ayat yang ketiga bahwa dikatakan supaya Ishak tidak pergi ke Mesir dan tinggal di Gerar sebagai orang asing. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu Saudara anak-anak yang kasih Tuhan, selanjutnya apa yang kemudian diresponi oleh Ishak? Apakah Ishak tetap pergi ke Mesir atau tinggal di Gerar? Di ayat-ayat selanjutnya, di ayat yang ke-6, di sana firman Tuhan dengan jelas mengatakan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak taat kepada firman Tuhan. Dan ketika Tuhan berfirman, Tuhan juga menyampaikan ada satu janji Tuhan, bahwa ketika Ishak mau tinggal di Gerar, ketika Ishak mau taat, Tuhan katakan Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak sebagaimana janji Tuhan kepada ayahnya Abraham. Dan Tuhan akan menyertai dan memberkati Ishak. Dan kita lihat bagaimana janji firman Tuhan ini ya dan amin. Ishak ketika di Gerar itu bukanlah satu hal yang mudah. Karena di Filistin pun di sana terjadi kekeringan. Kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya bagaimana sumur-sumur yang sudah digali oleh Bapak Abraham, semuanya sudah ditutup. Artinya tidak ada air. Mereka juga mengalami kekeringan. Tetapi yang luar biasa, kalau kita melihat di ayat-ayat selanjutnya, apa yang dilakukan Ishak di Gerar? Firman Tuhan katakan di ayat yang ke-12 dan ayat 13 dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ishak ketika di Gerar sekalipun kita lihat keadaannya sama, keadaannya tetap mengalami kekeringan, menghadapi situasi yang sulit, sesuatu yang tidak mudah. Tetapi firman Tuhan katakan, menaburlah Ishak. Apa yang dikerjakan Ishak di Gerar? Dia adalah bercocok tanam. Dia melakukan pekerjaan menanam, bisa dikatakan menanam padi atau menanam gandum sebagai hasil bumi orang-orang Filistin pada waktu itu. Dan kita melihat bagaimana ketika di Gerar, Ishak taat dan Ishak tidak tinggal diam.
dia tetap berusaha, dia tetap bekerja, dia bercocok tanam. Dan firman Tuhan katakan, di tahun itu juga Ishak diberkati Tuhan. Ishak dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadi di sini kita melihat bagaimana sebetulnya kalau kita bandingkan antara Mesir dan Gerar. Mesir adalah bisa dikatakan kota besar, kota yang lebih menjanjikan untuk menolong, untuk mengatasi situasi yang dihadapi oleh Ishak. Sedangkan Gerar adalah kota kecil yang ada di dalam lintasan perjalanan menuju kota Mesir, saudara. Tetapi kita melihat Tuhan mengatakan bukan seluruh tinggal di kota besar seperti Mesir, tapi tinggal di kota Gerar yang bisa dikatakan kota kecil. Tetapi kita melihat firman Tuhan mengatakan ketika Ishak taat, dia tinggal di Gerar. Sekalipun dia tinggal di kota kecil, tetapi kalau dia mau berusaha, dia mau menuruti firman Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan buat berhasil kehidupan Ishak. Bahkan firman Tuhan katakan, Ishak semakin kaya. Ishak mengalami keberhasilan. Jadi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan datang kepada kita. Mungkin di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kalian bertanya mungkin, kenapa harus mengalami pandemi? Tetapi mari, biarlah kita belajar seperti Ishak. Kita mau taat. Apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan adalah ketika kita mau taat juga kepada Tuhan, ketika kita mau taat kepada firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Dan kalian sebagai pelajar tetaplah berusaha, belajar dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kalian belum bisa belajar di sekolah, mungkin hanya secara online di rumah, tapi lakukan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya kepada guru, bukan hanya kepada orang tua, tapi lebih taat kepada Tuhan. Maka Tuhan yang melihat, dan Tuhan akan melihat ketaatan kita. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memberkati kalian juga. Tuhan sanggup membuat berhasil apa yang sedang kalian lakukan di dalam studi kalian, di dalam masa depan kalian. Karena Tuhanlah adalah seorang skenario dalam kehidupan kita. Dia tahu adegan-adegan apapun dalam kehidupan kita, bahkan jauh ke depan. Tetapi kuncinya, maka engkau taat kepada Tuhan. Jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi kewajibanmu sebagai pelajar, sebagai apapun, lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memberkati Ishak, Tuhan juga akan memberkati kalian. Jadi berkat itu terjadi karena apa? Karena adanya ketaatan. Ketaatanlah menjadi kunci berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup berkati kalian dalam segala apapun masa depan kalian, apapun yang kalian kerjakan. Tuhan sanggup memberkati asal kalian mau taat dan dengar kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Apapun kondisi situasi yang sedang kami hadapi, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang mau tahu, Allah yang mengerti jalan-jalan kehidupan kami. Dan ketika kami juga mau seperti Ishak, rasanya Tuhan tidak seperti apa yang kami pikirkan, tidak seperti apa yang kami rencanakan, apa yang Tuhan buat dalam hidup kami, tapi kami mau taat, kami mau seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Dan kami percaya ketika kami mau taat Tuhan, Tuhan juga akan sanggup memberkati kami. Sekalipun di tengah kondisi yang sulit, sekalipun mungkin kami ada tinggal di kota yang kecil seperti Gerar, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan buat keberhasilan itu menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah anak-anak-Mu Tuhan tetap bersemangat, tetap berusaha, sekalipun di tengah pandemi, mereka tetap rajin untuk belajar, mereka tetap mengerjakan setiap tugas-tugas apapun, karena sebagai wujud ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan kami percaya sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan buat berhasil studi mereka. Tuhan akan berhasil masa depan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru yang ada, berkati orang tua kami Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, kepintaran daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menjadi anak yang taat kepada Engkau. Haleluya. Amin. Kepada Bapak Pendeta Iwan yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan berkat yang berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan berkati. Betapa dahsyatnya kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang selalu kita terima setiap hari. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Hezki.
Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk sekolah kami Tuhan, SMP Masehi ini Tuhan. Tuhan Yesus terus lindungi dan berkati Tuhan. Semoga sekolah SMP Masehi ini dapat terus berkembang dan baik Tuhan. Dan Tuhan berkatilah staf karyawan dan guru-guru yang bekerja di SMP Masehi Tuhan. Kau lindungi terus dan berikan kesehatan yang terbaik Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah kota kami Temanggung ini Tuhan. Tuhan Yesus terus lindungi dan semoga pandemi ini dapat berakhir Tuhan, cepat berakhir Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini sehingga kami bisa menjalankan ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk berkat-Mu dari awal ibadah tadi, pertengahan dan hingga akhirnya Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah pelayan yang sudah melayani pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau terus berkati dan lindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.